pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kembali lagi dengan Ibu tentunya pada hari ini dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada hari ini kita akan belajar mengenai materi dampak positif dan negatif perdagangan antar negara-negara ASEAN. Silahkan untuk kalian untuk menyiapkan buku catatannya terlebih dahulu untuk mencatat hal yang penting dari materi yang akan Ibu tayangkan melalui video pembelajaran ini. Dan silahkan sebelum belajar, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan namun sebelum kita ke materinya, ada tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat memahami pengertian perdagangan antar negara-negara ASEAN. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan faktor pendorong perdagangan antar negara-negara ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh perdagangan antar negara-negara ASEAN. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan manfaat dari perdagangan antar negara-negara ASEAN. Nah, langsung saja kita ke materinya. Pengertian perdagangan antar negara ASEAN yaitu aktivitas transaksi masyarakat suatu negara dengan negara lain. Dalam perdagangan antar negara ini, pastinya ada kegiatan ekspor dan mengimpor barang. Ekspor di sini yaitu kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Nah, pelaku kegiatannya itu disebut eksportir. Sedangkan impor yaitu kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri, dan pelaku kegiatannya disebut dengan importir. Adapun faktor pendorong perdagangan antar negara-negara ASEAN. Yang pertama yaitu perbedaan sumber daya alam. Letak geografis setiap negara pastinya berbeda-beda. Inilah yang mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara, serta membuat negara dan lainnya akan berbeda juga. Yang kedua, keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan adanya perdagangan antar negara ini, sebuah negara akan terus bertambah pendapatannya dan semakin kayalah negara tersebut jika dilakukan secara berkala. Yang ketiga, perluasan target pasar. Yang keempat, kondisi iklim berbeda-beda. Iklim akan mempengaruhi kekayaan sumber daya alam sebuah negara. Perbedaan ini membuat sebuah negara tidak bisa memproduksi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, impor barang merupakan solusi cepat dalam menyelesaikan masalah keterbatasan kebutuhan ini. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ketika persaingan kualitas di pasar bersaing, maka sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar dapat bersaing. Untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing, serta tidak kalah dari kompetitornya. Contoh perdagangan antar negara-negara ASEAN. Misalnya di sini, negara Indonesia dan negara Thailand menjalin kerjasama dalam berbagai bidang. Indonesia mengimpor beras dan gula, sebaliknya Indonesia mengekspor kayu lapis dan pesawat terbang ke Thailand. Dalam pertemuan terakhir antara Indonesia dan Thailand akan membahas lebih jauh kerjasama bilateral di bidang perikanan. Alasan perikanan menjadi pembahasan kedua negara karena Indonesia memiliki kekayaan laut dan perikanan yang berlimpah. Di sisi lain, Thailand merupakan salah satu negara dengan kapal penangkapan terbanyak dan memiliki fishery processing terbesar di dunia. Contohnya yang kedua yaitu Indonesia mengekspor sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian jadi, dan kendaraan ke Brunei Darussalam. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan tenaga pengajar dan tenaga ahli lainnya ke Brunei Darussalam. Adapun manfaat dari perdagangan antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, mempererat hubungan antar negara, baik secara bilateral ataupun multilateral. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan bagi suatu negara melalui pendapatan nasional. Yang ketiga, mempermudah kebutuhan masyarakat dalam memperoleh barang-barang yang tidak bisa diproduksi oleh negaranya sendiri. Yang keempat, dapat memperluas kesempatan kerja karena membantu dibukanya berbagai lapangan pekerjaan. Yang kelima, mendapatkan keuntungan internal dan eksternal.
Demikian video pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan untuk kalian tetap jaga kesehatan ya, tetap belajar dari rumah dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.